Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Dewi. Saya peserta LSAT CPNS dari Kabupaten Majalengka, Angkatan 2, tahun 2022 di kelompok 4 NDH 15. Kali ini saya akan memaparkan tentang analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart government. Terdapat 6 isu yang saya temukan. Yang pertama yaitu belum optimalnya pencatatan informasi pemberian obat kepada pasien. Faktanya, belum tersedia data checklist pemberian obat yang telah diterima oleh pasien. Jika pemberian informasi obat ini tidak tersampaikan dengan benar, maka akan berdampak pada kepatuhan pasien untuk meminum obat. Dan juga pemahaman pasien untuk pengelolaan obat itu sendiri menjadi kurang. Yang kedua yaitu belum optimalnya penggunaan antibiotik yang rasional, di mana faktanya pasien meminta diresepkan antibiotik, yang mana dampak dari peresepan antibiotik tidak sesuai dengan diagnosa dapat menyebabkan resistensi yang tinggi. Yang ketiga yaitu petugas tidak menerapkan 5S, di mana 5S itu sendiri yaitu senyum, salam sapa, sopan, dan santun. Hal ini dapat dilihat dari keluhan pasien yaitu dengan komplain langsung maupun yang ditulis melalui lembar survei untuk kritik dan saran. Pihak yang akan merasakan dampaknya yaitu pasien dan keluarga dan juga mutu pelayanan secara keseluruhan. Keempat yaitu belum optimalnya pencatatan distribusi obat ke subunit, di mana faktanya tidak adanya lembar permintaan dan pendistribusian obat ke subunit. Dengan dampak, pengadaan obat dan ketersediaan obat di subunit tidak akan optimal. Isu yang kelima yaitu belum optimalnya monitoring evaluasi tentang obat yang kadaluarsa, di mana ditemukannya obat kadaluarsa di ruangan farmasi maupun di gudang, dengan dampak banyaknya obat yang kadaluarsa dan tidak dapat dipakai kembali. Isu yang terakhir yaitu belum terlaksananya pencatatan suhu di ruang farmasi maupun di gudang farmasi, di mana tidak adanya checklist monitoring kelembaban dan suhu. Dampak dari tersebut yaitu akan mengakibatkan kualitas obat yang buruk dan juga kerusakan obat. Penerapan teknis lapisan isu yang saya gunakan adalah analisis USG, di mana penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas yaitu menggunakan skala Likert atau rentang skor. Dan didapatlah skor yang tertinggi yaitu belum optimalnya pencatatan informasi pemberian obat kepada pasien. Untuk menganalisis isu inti yang saya temukan, saya menggunakan metode analisis Fishbone. Untuk mencari akar permasalahan dari isu tersebut, terdapat 6 masalah yang saya temukan. Pertama yaitu measurement, di mana kurangnya pengawasan dari atasan sehingga ada kelalaian dari petugas. Kedua yaitu people, di mana kurangnya pengetahuan tentang tata cara pemberian obat dan juga kurangnya kedisiplinan dalam pencatatan. Yang ketiga yaitu manpower, di mana adanya kompetensi yang tidak merata pada petugas. Yang keempat yaitu mother nature atau pembuatan kolom bukti tanda tangan pada pasien. Selanjutnya yaitu metode, di mana di sini adalah kepatuhan terhadap SOP. Yang terakhir yaitu material, di mana penyampaian informasi yang tidak optimal. Setelah menemukan penyebab isu inti, saya mendapatkan beberapa gagasan kreatif yang dapat diusulkan. Di antaranya yaitu mengingatkan kembali kepada petugas tentang SOP yang berlaku, kemudian membuat checklist monitoring PIO dan pembuatan kolom bukti tanda tangan pasien. Yang ketiga yaitu membuat leaflet tentang cara pemberian obat untuk pasien. Yang terakhir yaitu sosialisasi tentang informasi pemberian obat pada petugas. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.